Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar. NIM saya 2022 10 223. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi dan kekurangan kelebihan suatu investasi tersebut. Jenis-jenis investasi yang telah berkembang di Indonesia yaitu yang pertama tabungan. Tabungan yaitu menyimpan sejumlah uang di bank yang dapat diambil dan dipergunakan di kemudian hari jika pemilik tabungan memerlukan. Keuntungan tabungan yang pertama yaitu dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki risiko. Yang kedua, transaksinya mudah. Kerugiannya yaitu uang dapat dengan mudah berkurang karena dapat diambil kapan saja dengan mudah. Yang pertama, bunganya juga kecil. Yang kedua, investasi yang kedua yaitu deposito. Deposito yang menyimpan uang untuk periode tertentu, bila belum jatuh tempo tidak dapat diambil sebelum waktunya. Adapun keuntungan deposito yaitu yang pertama, risikonya sangat rendah. Kedua, bunga yang dapat diterima lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Adapun kerugian deposito yang pertama yaitu keuntungan atau bunga yang diterima lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis investasi lain yang berhadapan langsung dengan risiko pasar. Yang ketiga, investasi yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah merupakan tempat penghimpunan dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Yaitu adapun kelebihan dari investasi yaitu tidak perlu memiliki banyak pengetahuan karena dikelola oleh manajer investasi. Yang kedua, karena diinvestasikan ke banyak tempat, maka bila terjadi kerugian di satu tempat bisa tertolong tempat lain yang mungkin menghasilkan keuntungan. Adapun kerugian reksadana yaitu bagi sebagian orang karena tidak dikelola sendiri sering tidak puas dengan hasilnya. Yang kedua, keuntungan lebih sedikit dibandingkan saham dan ada biaya yang dikeluarkan untuk pengelolanya. Yang keempat, investasi yang keempat yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat tanda bukti hutang, merupakan bukti bahwa kita memberi hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Adapun keuntungannya yaitu memberikan pendapat tetap berupa kupon. Yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi. Yang ketiga, bunga lebih besar dibandingkan deposito. Adapun kerugiannya yaitu kerugian obligasi yaitu yang pertama, risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon di obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua, risiko tingkat suku bunga. Yang ketiga, jangka waktu yang panjang sehingga tidak dapat dicairkan bila diperlukan atau bila ingin berinvestasi lain. Yang kelima yaitu saham. Tentunya saham merupakan memiliki beberapa berarti Anda memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan. Uang yang tidak ditanamkan dijadikan sebagai modal untuk perusahaan tersebut. Adapun keuntungan saham yang pertama, dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar bila harga saham naik. Yang kedua, dengan modal sedikit dapat diperoleh hasil berkali-kali lipat. Itulah sedikit tentang kekurangan dan kelebihan suatu investasi. Semoga kita bisa memahami dan mengaplikasikan apabila kita terjun di dalam dunia investasi. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.